Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Roma 10 ayat 1-4. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah untuk kita, Minggu 1 setelah Trinitatis, Allah mendekatkan manusia kepadanya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jauh dari Allah. Dosa manusia semakin bertambah banyak dan tidak seorang pun dapat mendekat kepada Allah yang Maha Kudus itu. Dosa itu membawa maut dan kebinasaan. Namun demikian Allah tetap mengasihi manusia. Ia mendekatkan manusia kepadanya dengan mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban tebusan dosa. Siapa yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya, merekalah yang mendekat kepada Allah dan yang akan diselamatkan. Namun sayang, tidak semua orang percaya kepada Yesus, termasuk orang Yahudi keturunan Abraham. Mereka tidak punya pengertian yang benar tentang Allah dan ingin mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka giat melakukan ibadahnya, tapi mereka keliru karena tidak mencari Kristus. Mereka rajin, tetapi mereka rajin ke arah yang salah. Inilah yang terjadi pada jemaat Roma ketika Paulus menuliskan suratnya kepada mereka. Mereka mengira dengan melakukan hukum-hukum Taurat, mereka selamat tanpa harus melalui Yesus Kristus. Sementara tanpa mengaku Kristus, tidak mungkin orang memperoleh pengertian yang tepat mengenai kehendak Allah. Walaupun Israel telah diberitahu bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui iman saja, dia tetap mencarinya melalui perbuatan. Hal ini membuat Paulus merasa pedih bahwa kesungguhan religius orang Yahudi tidak didukung oleh pengetahuan yang benar. Akibatnya, mereka tidak bersedia merendahkan hati mereka menerima pembenaran dalam Kristus. Mereka tidak memahami bahwa Kristus adalah tujuan dan kegenapan Taurat Allah. Sebab Taurat bicara tentang Dia dan hanya Dia yang dapat menggenapi Taurat seutuhnya. Manusia tidak perlu dan tidak mungkin menjangkau Allah atau menderita menanggung sendiri segala akibat dosanya karena pelanggaran hukum Taurat. Yesuslah yang menanggung derita dan hukuman dosa manusia agar terbebas dari murka Allah. Jalan keselamatan telah terwujud dalam Yesus Kristus. Allah hanya menuntut respons sederhana, yakni hati yang percaya dan yang melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah juru selamat dan Tuhan, serta melakukan kehendaknya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai masa kini bukan hanya orang Yahudi yang menutup diri dari anugerah Allah. Masih ada bahkan banyak penganut agama yang serius mencari Allah, yang hidup dalam kegelapan religius yang mereka ciptakan sendiri. Rajin dan giat melakukan ibadah dan kegiatan-kegiatan religius, namun tanpa pengertian yang benar tentang Kristus. Semua ini adalah sia-sia, sebab tidak akan mendekatkan manusia kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, kesungguhan dan antusias tidaklah cukup tanpa pengertian yang benar tentang Kristus. Semua yang kita kerjakan, ibadah dan perbuatan kita haruslah seturut
dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kita hanya akan dapat memahami dan melakukannya jika Roh Allah menuntun dan mengajar kita. Mintalah Roh Allah seperti dituliskan dalam Invokatio Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demikianlah dituliskan dalam Invokatio. Dan jika kita sudah memahami, melakukan dan merasakan perbuatan Allah yang ajaib, yang mendekatkan manusia kepadanya, ucapkanlah syukur dan serukanlah perbuatan Allah, bernyanyi, bermegah, dan percakapkanlah segala perbuatannya itu, supaya orang-orang yang belum memahaminya menjadi paham dan mendekat kepada Allah. Seperti yang dilakukan pemazmur dalam Ogen, Mazmur 105 ayat 1-3 dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi saudaraku, kalau belum paham dan belum melakukan serta merasakannya, jangan dulu serukan atau beritakan. Sebab seruan dan pemberitaan yang salah justru akan menjauhkan manusia dari Allah. Tetapi berdoalah terus kepada Tuhan dan terus belajar. Berilah diri dituntun oleh Roh Allah, sebab hanya dengan demikian manusia dapat memahami kehendak Allah dan perbuatannya yang ajaib. Perbuatan Allah yang ajaib itu bukan hanya soal berkat-berkat seperti yang dipahami dan diserukan orang-orang yang kurang mengerti kehendak Allah. Mereka berpikir mendapat berkat-berkat adalah segalanya, dan bukti dari iman seseorang adalah mendapatkan berkat. Tapi ketahuilah bahwa penghukuman-penghukumannya juga adalah bagian dari keajaiban Allah. Lihat ayat 5 dan 6 Ogen kita. Demikian dituliskan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, musisat-musisatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dan akhirnya saudara-saudaraku, jangan mendirikan kebenaran sendiri dengan pengertian sendiri, tapi carilah wajah Allah selalu di dalam Kristus yang adalah kebenaran sejati, yang mendekatkan manusia kepada Allah. Amin.